Halo, selamat sore. Ini sudah ada beberapa teman yang sudah bergabung. Halo Atira, Arung Warda Naila Vivi. Selamat bergabung Kak. Ina Susi, selamat bergabung. Ada Kak Naya, Revan. Halo Dinya, selamat bergabung. Ya, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang. Jadi yang lain bisa ajak teman-temannya untuk bergabung juga. Halo Arul Virgo, selamat bergabung. Jadi nanti kita akan bincang-bincang bersama teman ngobrol kita hari ini, dan teman-teman juga bisa yang ingin bertanya bisa silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Selamat bergabung Abdi. Ya, sedikit lagi kita akan memulai bincang-bincang kita hari ini. Kita menunggu Kak Ira juga untuk bisa bergabung. Halo Kak Sinta. Halo Yosa Batu, selamat bergabung. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Nah, kita sambil menunggu Kak Ira untuk bergabung juga. Hari ini di program Bicara Karya selama 1 jam ke depan saya akan ditemani teman bicara kita hari ini, Kak Ira Fitria Ali Imran. Kita sambil menunggu Kak Ira hadir di tengah-tengah kita. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dwi. Saya di Kala Teater sebagai aktor, juga penari. Halo Kak Olga. Nah, teman-teman semuanya yang ingin bertanya seputar obrolan kita hari ini bersama Kak Ira, bisa langsung ketik pertanyaannya nanti di kolom komentar. Halo Kak Olga. Nah, sedikit saya jelaskan tentang Bicara Karya ini. Jadi sekarang sudah adegan ketiga pada program Bicara Karya. Sebelumnya, di adegan sebelumnya kita sudah pernah ngobrol bareng bersama Mariati Akah, adalah seorang penyair. Juga ada Ika Mahardika, dia adalah seorang sutradara film. Halo Mega. Nah, di kesempatan kali ini, di adegan ketiga ini kita akan ditemani oleh Fitria Ali Imran. Dia adalah seorang penari dan juga koreografer. Nah, sampai sekarang dia aktif melahirkan karya-karya tarinya, dan sebentar lagi mungkin kita akan menunggu kehadiran Kak Ira. Halo Mega. Halo Kak Naya. Adegan 3, jadi kita menamainya adegan 3 atau episode 3 ya. Nah, itu tadi. Jadi Kak Ira Fitria Ali Imran ini adalah seorang penari dan koreografer yang sampai sekarang masih aktif berkarya. Nah, hari ini kita akan tanya-tanya langsung sama Kak Ira bagaimana proses kreatif dia menciptakan karya tarinya. Nah, khusus hari ini kita akan membahas karya tari dia yang berjudul Limen. Nah, Kak Ira ini lahir di Bone
Saya sedikit bacakan biodata singkat beliau. Jadi Kak Ira ini lahir di Bone tanggal 4 Februari 1990. Dia juga alumni Universitas Negeri Makassar dan pasca sarjana Universitas Negeri Semarang. Ya, sambil kita menunggu Kak Ira untuk bergabung bersama kita. Nah, banyak sekali prestasi dan pengalaman yang telah dilalui Kak Ira selama berkarya. Dia mengawali hobinya menari itu sejak duduk di bangku SMA, dan sampai sekarang dia masih tetap aktif berkarya. Halo Wawan. Halo Lilit. Maaf kalau salah ini. Nah, beberapa karya yang telah dilahirkan oleh Kak Ira ini, salah satunya adalah Limen, karya Limen yang akan kita tanya-tanya juga ke Kak Ira, seperti apa sih proses berkarya, proses penciptaan karya Limen ini yang dilakukan oleh Kak Ira. Nah, dan karya Limen ini adalah salah satu karya yang terpilih menjadi 40 besar karya terbaik pada program Distance Parade yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Seni Tari Indonesia. Nah, karya ini terpilih menjadi 40 besar karya terbaik ya. Ya, kita sambil menunggu Kak Ira untuk bergabung. Teman-teman tentu saja bisa bertanya, dan jika ada yang ingin ditanyakan seputar obrolan kita sore hari ini, bisa kalian ketik saja di kolom komentar. Halo Arif Prasetyo, selamat sore. Halo, selamat bergabung UKM Seni UNM. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, itu tadi kita nantikan kehadiran Kak Ira dulu. Dan Kak Ira juga sekarang sedang mengerjakan project, masih work in progress. Nah, mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Kak Ira. Halo UKM Seni. Nah, teman-teman yang belum melihat karya Kak Ira bisa dilihat di postingan Kala juga, ada potongannya di akun Instagram Kala, ada juga di akun Instagram Ira Fai sendiri yang berjudul Limen. Nah, kita sudah memasuki adegan 3. Nah, sebelumnya juga kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Mariati Akka. Dia adalah seorang penyair, dan juga Ika Mahardika, seorang sutradara film.
Dan kesempatan kali ini seperti yang sudah kami unggah sebelumnya, bahwa di adegan 3 ini kita akan ngobrol bersama Fitria Ali Imran atau dikenal dengan nama Ira Faik. Kita sambil menunggu Kak Ira. Ya, teman-teman, nanti pasti sudah banyak yang penasaran ya seperti apa proses kreatif Kak Ira dalam melahirkan karya-karyanya. Nah, salah satu karya yang kita bahas hari ini, sore hari ini, adalah karya beliau yang berjudul Limen. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Oke, Wawan mungkin tadi belum. Oke, Wawan bertanya, Kak, bicara karya itu apa? Oke, Wawan, tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa bicara karya itu adalah program yang membicarakan penciptaan karya seniman dari berbagai disipline. Program ini diinisiasi sebagai ruang untuk mendokumentasikan pemikiran seniman atas karya-karyanya. Jadi seperti itu, Wawan. Halo Wana, selamat bergabung. Oke, kita tunggu Kak Ira dulu ya. Atau teman-teman ada yang mau bertanya duluan? Ya, Kak Ira, kita masih menunggu kehadiran Kak Ira ya. Jadi seperti itu, Wawan. Nah, saya bacakan juga sedikit biodata singkat tentang Kak Ira. Jadi Kak Ira itu, halo Aisyah dari Sopeng, selamat bergabung. Jadi Kak Ira Fitria Ali Imran ini lahir di Bone. Kak Ira akan bahas karyanya yang mana ya? Oh, Kak Ira, seperti yang sudah kami unggah sebelumnya, Nirwana, kali ini Kak Ira akan ngobrol-ngobrol tentang karyanya yang berjudul Limen. Wana bisa melihat di unggahan Kala Teater. Di situ di slide selanjutnya ada penggalan dari karya Kak Ira yang ditampilkan di situ. Halo Rio Saputra, selamat bergabung. Nah, Kak Ira ini juga selain penari dan koreografer, dan dia juga melahirkan banyak sekali karya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dia juga banyak sekali pengalaman. Nah, teman-teman kalau ingin bertanya tentang seputar Kak Ira atau karya Limen, bisa langsung komentar, bisa langsung ketik komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Halo Rio. Teman-teman jangan beranjak dulu, kita akan segera bergabung bersama narasumber kita hari ini. Nah, Kak Ira ini di tahun 2019 meraih penghargaan sebagai koreografer terbaik pada Festival Tari Mahasiswa Nasional 5. Oke, itu Kak Ira sudah
bergabung. Nah, kita akan mengundang Kak Ira untuk bergabung. Halo Kak Ira, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Kak Ira? Alhamdulillah luar biasa. Nih sore, aku baru Ya. gabung soalnya baru bangun. Oh, baru bangun. Capek ya Kak. Siapan ini. Kan saya lihat beberapa minggu lalu Kak Ira sudah melangsungkan Mapetu Ada ya Kak. Selamat ya Kak. Terima kasih. Hai. Uh, sudah menyempatkan hadir untuk menemani kita ngobrol hari ini di tengah kesibukan persiapan pernikahan. Ini masih gugup ini. Belum ini ya, belum terkumpul energi. Baru banget. Oke Kak Ira. Oh, koneksinya Kak Ira ini terputus. Oke, teman-teman, Kak Ira sudah bergabung di tengah-tengah kita. Nah, kita akan bahas. Oke, Kak Ira, suara saya terdengar? Aman. Suaranya aman. Iya. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan ke teman-teman bahwa bicara karya adegan 3 kali ini akan membahas tentang karya Kak Ira yang berjudul Men. Oke. Halo, penerbit Nyala. Selamat bergabung. Ya, sudah terdengar lagi, Kak? Sorry, tadi putus. Gangguan. Ada kalimat yang putus mungkin karena jaringanku mungkin ya. Oh iya. Iya, Kak. Sekarang sudah jelas, Kak? Udah jelas. Ya. Ya, jadi saya sudah paparkan sedikit tentang apa yang akan kita obrolkan hari ini, Kak. Jadi Kak Ira di antara beberapa karya Kak Ira, nah salah satunya karya Limen ini yang akan kita bahas sore ini. Nah, banyak yang penasaran dan saya juga salah satunya banyak yang penasaran tentang bagaimana sih proses kreatif yang dilakukan Kak Ira dalam menciptakan karya Limen ini, Kak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kala Teater karena telah mengundang saya untuk bincang pari pada sore hari ini. Walaupun saya telat gabungnya, sorry, minta maaf. Saya ketiduran. Terima kasih juga untuk Dewi. Terima kasih juga untuk Wawan yang sudah memperkenalkan karya saya di Kala Teater. Ya, jadi karya Limen ini merupakan karya pertama saya untuk virtual ya, yang diadakan kemarin oleh Seni Tari Indonesia yang kerjasama dengan Kemenparekraf. Jadi proses kreatif dari karya ini merupakan pengalaman pribadi, di mana pada saat gencar-gencarnya pandemi di awal tahun 2020, sekitar kalau tidak salah sekitar Maret atau April ya. April kayaknya, Kak. Iya, itu ya. Perkembangan April di mana pada saat itu yang pertama kali ya kita tidak dibolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan, di luar. Jadi segala aktivitas itu dilakukan di dalam ruang ya, di dalam ruang. Yang mana pada saat itu merupakan hal yang baru yang saya temukan, hal yang baru, kondisi yang baru saya alami. Soalnya yang yang selalunya kan kita melakukan aktivitas, terutama saya melakukan aktivitas di luar ruang atau di luar rumah, dan pada saat itu kita diharuskan untuk stay di rumah,
at home and study at home. Jadi semua segala aktivitas dilakukan di dalam rumah untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Dan itu merupakan kondisi yang baru. Nah, kondisi tersebut yang mana saya harus menempatkan diri, saya merasa berada di antara bukan seperti judulnya ya, ini kan limen. Limen itu berada di antara, bukan di luar maupun bukan di dalam. Dia di tengah-tengah atau di ambang gitu ya. Di ambang. Jadi kondisi saat itu merupakan masalah untuk saya. Masalah. Bagaimana saya ingin beraktivitas di luar ruangan, sedangkan kenyataannya saya harus di dalam rumah, yang merupakan kondisi yang sangat baru yang saya alami. Dan ini baru terjadi untuk saya, baru terjadi, dan segala aktivitas saya lakukan di dalam rumah. Yang inilah merupakan proses awal dari ide terciptanya tari tersebut, limen tersebut. Jadi itu berada di antara. Jadi kenapa saya mengambil pintu di dalam karya ini? Pintu sebagai saksi keintiman antara Ini saksi Ya, maaf Kaira, terputus. Halo? Halo? Ya. Oke. Oh, maaf Kaira, suaranya tidak terdengar. Ya, suaranya belum terdengar, Kak. Iya, sekarang sudah terdengar. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi ini pintu merupakan saksi keintiman antara tubuh dan ruang di dalam diri saya sebagai penari. Jadi gini, ini merupakan kondisi yang baru saya alami pada saat itu. Jadi bagaimana saya menciptakan sebuah tari dari kondisi saat itu yang saya alami. Terus untuk saya melibatkan peran dari kameramen ataupun peran dari sinematografi di dalam karya saya. Ini semua bisa terlihat di dalam karya limen, bagaimana kamera ataupun kameramen dapat bermain di dalam karya saya, di dalam karya limen tersebut. Jadi karya limen ini semata-mata bukan karya yang berdiri sendiri yang dibuat oleh penari itu sendiri, tapi bagaimana keterlibatan antara penari dan kameramen, seperti itu. Jadi ada hubungan. Jadi dalam karya ini bukan hanya semerta-merta Kairan sendiri yang jadi ada hubungan antara videografer juga, sehingga tampilan dari karya limen ini lebih sempurna lah. Seperti itu. Jadi ada perkawinan antara videografer dan koreografer sendiri di dalam karya ini. Saya hanya memberikan gambaran kepada videografer bahwa saya inginkan seperti ini, yang menjadi detail dalam pertunjukan saya, misalnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kan di atasnya visualnya saya menjanjikan visual yang menurut saya baru ya, visual yang baru dengan menempatkan sapu lidi misalnya, atau material yang baru di dalam tari saya. Jadi saya menginginkan bahwa yang menjadi detail dalam pertunjukan ini misalnya ada bagian-bagian dari
tari ini yang saya ingin tonjolkan seperti kepala misalnya, kakinya, pada saat bergerak, tangannya, itu yang ingin saya perlihatkan atau tonjolkan, itu saya komunikasikan terlebih dahulu kepada videografernya, seperti itu. Jadi ini serta-merta bukan hanya saya menyajikan sebuah tari, tapi bagaimana peran dari videografer itu juga terlibat di dalamnya. Kayak gitu, ada kawin antara videografer dan koreografer sendiri. Kayak gitu. Ya, jadi apa yang tidak bisa dilihat oleh mata penonton misalkan di panggung, nah pada saat dipindahkan ke virtual, detail dari tarian itu sendiri bisa kelihatan, bisa terlihat ya Kak? Iya, iya. Jadi ada beberapa sih poin penting yang dapat saya ambil dari pertunjukan virtual ini. Yang pertama, ada hal-hal yang tertentu yang bisa dilihat secara detail melalui mata kamera, gitu ya, melalui mata kamera di dalam pertunjukan virtual. Dan ada pula ini kan apa sih namanya? Ada hal-hal yang penting yang mesti saya tunjukkan atau mesti saya perlihatkan itu di dalam sebuah mata kamera gitu ya. Jadi dan berbeda juga ketika pertunjukan secara live. Kalau pertunjukan secara live ada hal-hal yang tertentu yang memang bisa dilihat melalui pertunjukan live. Seperti misalnya kemarin kalau pertunjukan live itu kita lebih merasakan ini ya. Ini ini pengalaman pribadi ya, selama saya nonton itu pertunjukan secara live, semuanya semua dari apa sih namanya, dari nafas dari penari, gerak, keringat, semuanya terasa dari kita nonton secara langsung. Kalau di dalam pertunjukan virtual itu dan ada beberapa apa sih namanya, ada beberapa gerakan tersendiri kalau misalnya di dalam live itu kita tidak dapat menangkapnya. Misalnya gimana ya saya jelaskan ya, bingung juga jelaskan ya. Terkadang itu di dalam live itu, dalam secara langsung itu ada hal-hal yang disajikan oleh koreografer itu tidak mampu ditangkap oleh penonton. Nah, kalau di dalam virtual yang kemarin saya sajikan memang sengaja menampilkan hal-hal yang memang saya ingin tonjolkan, memang saya ingin perlihatkan, mulai dari bagaimana cara memasang, bagaimana melibatkan sapu lidi menjadi sebuah material yang baru di dalam tari, atau menjadi sebuah artistik yang baru di dalam tari, seperti itu. Jadi itu semua saya tonjolkan. Dan ini juga bentuk-bentuk gerakan kaki yang mau saya perlihatkan, juga itu terlihat jelas. Jadi sebenarnya ada sih plus dan minusnya pada saat pertunjukan virtual dan pertunjukan live. Kalau saya pribadi untuk pertunjukan live yang sering saya lakukan di panggung-panggung konvensional seperti itu saya lebih merasakan apa sih namanya ya, yang mungkin getaran, yang keringat dari penari sendiri. Saya lihat bagaimana mencium aroma dan di apa sih namanya, dari penari itu keringatnya seperti apa. Dan terkadang saya juga sebagai penari terlibat langsung di dalam sebuah pertunjukan konvensional seperti itu. Kalau yang kemarin mungkin kita merespon penari itu bagaimana ya? Kemarin kan menari tanpa harus direspon ya. Gimana caranya? Kita tidak menyaksikan langsung respon dari penonton ya. Soalnya ini disajikan melalui bentuk rekaman kayak gitu. Jadi ya berbeda ya, sangat berbeda mungkin. Jadi kita tidak bisa merasakan secara langsung respon penonton seperti apa ketika mereka menyaksikan pertunjukan itu secara langsung, seperti itu Kak. Nah, pada saat di pertunjukan secara virtual, kemudian ada sesuatu yang hilang ya Kak. Iya, mungkin dari kalau Kakak kayak gitu. Iya.
Mungkin kalau dari kakak sendiri, ini Limen ini kan pertama kali ya kak, tadi dikatakan ini pertama kali dilakukan secara virtual. Nah, pada saat pengambilan gambar itu ada kesulitan tersendiri nggak? Atau semua lancar-lancar saja? Karena Kak Ira di sini sudah masuk ke hal baru dalam proses penciptaan karya. Ya, ini melibatkan kamera atau sinematografi di dalam karya saya itu merupakan hal yang baru, sangat baru. Jadi bagaimana saya harus berkawin dengan baik, dengan fotografer, ya apa sih namanya videografer ini. Jadi untuk pengambilan gambarnya itu sebelumnya sebelum kami tag video itu kami membahas karya dulu seperti apa. Nah, karya saya maunya seperti ini, maunya menampilkan hal-hal yang memang benar-benar penting yang disampaikan kepada penonton, seperti misalnya menyajikan secara visual, bentuk-bentuknya, teknik dalam menari. Saya mau perlihatkan cara misalnya tangannya, kakinya, dan lain-lain. Itu terlebih dahulu saya komunikasikan kepada videografernya. Dan ini sih untuk apa sih namanya, ini dilakukan secara beberapa kali take. Jadi ada melalui gimana sih long shoot, melalui long shoot gitu, dan ada pula apa sih close shoot, apa sih namanya istilahnya di dalam film itu ya. Seperti itu. Jadi ada berbagai shoot yang diambil di dalam karya saya ini, baik dari jauh, dekat, semuanya untuk detailnya, untuk secara masternya, keseluruhannya bisa terlihat antara ruang yang saya melibatkan ruang di dalam ruang tubuh di dalam ruang atau di dalam rumah tersendiri gitu kan. Jadi di sini ada hubungan antara ruang di dalam diri saya sendiri selaku penari yang bermain di dalam ruang, dan lagi dalam ruang dan di dalam ruang kamera kayak gitu. Jadi ada beberapa ruang yang bermain di dalam tari ini sebenarnya ketika saya berkolaborasi dengan atau melibatkan sinematografi. Jadi ruang yang saya mainkan antara lain ruang di dalam diri saya sendiri dengan ruang yang ada, ruang atau panggung yang saya apa sih namanya, lokasi saya, tempat saya berdiri, tempat saya menari, dan di dalam ruang sebuah kamera. Jadi ini ruang di dalam ruang, seperti itu ceritanya kayaknya. Jadi iya, nah Limen ini sebenarnya penyampaian yang kemarin itu saya juga banyak dibantu sih dengan oleh videografer, karena maunya saya bagaimana bisa memperlihatkan kegelisahan saya melalui sebuah tarian gitu. Kegelisahan saya saat baru menghadapi yang namanya pandemi yang diharuskan di rumah. Harapan saya bagaimana saya bisa di luar, berkegiatan di luar. Nah, kenyataannya diharuskan di rumah. Ini merupakan bentuk kegelisahan yang baru yang membuat saya menciptakan apa sih namanya tari ini. Ini di antara, di tengah-tengah kondisi di mana ketidakjelasan gitu, tidak jelas, ambang. Ketika saya berada di luar, saya akan berpikir di waktu itu yang memang betul-betul kita diharuskan di rumah ya. Waktu itu pernah kan rasakan diharuskan di rumah, dan bagaimana saya harus berkegiatan di rumah sementara aktivitas saya banyak di luar. Itu kan merupakan hal yang baru semua. Baru saya temukan bagaimana caranya mengajar. Saya kan aktivitasnya mengajar. Bagaimana saya mengajar di rumah, semuanya melalui virtual dan lain-lain.
Sedangkan sebelumnya saya melakukan di luar ruangan kayak gitu. Jadi itu merupakan uh, bentuk kegelisahan yang baru untuk saya, yang saya berada di antara. Kalau saya berada di rumah, saya pikirnya waktu itu kalau saya berada di rumah artinya saya melindungi diri saya sendiri atau melindungi dengan orang-orang yang saya sayangi kayak gitu. Nah, um, dan saya tidak bisa terus-terusan berada di rumah karena kerjaan saya bukan hanya sebagai pengajar, tapi bagaimana uh, saya biasanya kan menari di luar ruangan atau di luar rumah gitu kan. Nah, pikiranku selalu berada di luar ruangan, walaupun saya berada di dalam rumah, pikiran saya tetap berada di luar. Jadi saya merasa ini benar-benar diambang, benar-benar berada di antara gitu. Jadi selalunya kemarin tuh sebenarnya saya mau melibatkan antara pintu, bagaimana saya selalu bermain di tengah-tengah pintu, karena pintu itu merupakan saksi keintiman antara gerak gitu, saksi ya. Pintu itu merupakan saksi bagaimana saya berada di luar atau di dalam rumah kayak gitu. Itu pintu itu menjadi saksi keberadaan saya gitu. Saya saat berada di luar, saat berada di rumah. Jadi saya menyampaikan ini kalau saat dulu saya sampaikan pada tahun lalu pas gencar-gencarnya pandemi, mungkin kita akan merasakan atmosfer yang sama kayak gitu. Tapi saat ini mungkin akan berbeda ya, karena kita sekarang bisa beraktivitas di luar ruangan dengan hanya melakukan protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, pada saat itu mungkin pada saat kemarin mungkin atmosfernya sangat kita dapat karena bagaimana kita juga mengalami kondisi seperti itu, kondisi yang baru kayak gitu. Jadi dari kegelisahan yang Kak Ira rasakan pada masa pandemi itu akhirnya melahirkan karya Limen itu ya Kak? Iya. Nah, saya kan sudah lihat video karya Kak Ira itu. Nah, di situ Kak Ira kan memilih sapu lidi menjadi simbol dari karya Limen ini. Nah, itu terinspirasi dari mana sehingga Kak Ira memilih sapu lidi menjadi simbol? Ya, itu pemilihan material yang saya ambil itu sapu lidi ya. Saya banyak mengeksplor. Waktu itu saya banyak mengeksplor pintu ya. Terus terang saya banyak mengeksplor pintu, bagaimana saya bergerak, bermain dengan pintu, entah itu merespon pintunya atau di antara pintunya, dan mengenal benda-benda yang tidak jauh letaknya dari pintu. Dan waktu itu kalau di pintu di rumah saya ini pengalaman juga ya. Ini pintu di rumah saya itu selalu digantung sapu. Dan di situ awalnya saya berpikir kenapa sih saya tidak menjadikan sapu ini sebagai properti di dalam tari, tapi tidak serta-merta saya hanya mengambil sapu terus simpan di kepala dan ini tidak. Saya mencari makna atau filosofi dari sapu itu sendiri. Dan sapu ini sangat berkaitan, makna dan simbol sapu ini sangat berkaitan dengan simbol pembersihan diri. Gitu ya. Jadi itu merupakan simbol pembersihan, bagaimana kita membersihkan rumah menggunakan sapu, dan yang sangat dianjurkan di dalam kondisi saat ini, bagaimana hidup kita selalu bersih kayak gitu. Jadi melalui makna-makna atau filosofi dari sapu itu yang kemudian saya angkat menjadi sebuah properti di dalam tarian, dan propertinya pun tidak langsung copot seperti itu, langsung dipasang di kepala dan lain-lain, tapi melalui eksplorasi ini sapunya seperti apa ya, kayak gini. Dan saya mencari bahwa ketakutan saat pandemi, terus terang waktu itu saya dalam keadaan panik. Pertama kali dihadapkan dengan kondisi yang saat itu, yang pemberitaan sudah di mana-mana, gencar di mana-mana, yang mengharuskan di rumah, dan itu membuat saya panik. Yang meredakan itu adalah bagaimana saya berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana mampu berdamai dengan diri sendiri. Makanya itu sapu itu saya jadikan sebagai simbol di kepala,
di kepala, meletakkannya di kepala itu untuk berdamai dengan pikiran sendiri, berdamai dengan diri sendiri, kayak gitu. Jadi orang mungkin orang pikirnya sapu itu adalah bagian ini apa sih? Entahlah kalau orang lain ya, mungkin ini hanya pikiran saya. Kalau sapu itu mungkin kotor atau gimana, tapi itu bagaimana saya menjadikan simbol sebagai simbol pembersihan dan saya letakkan di kepala itu sebagai bentuk bentuk untuk membersihkan pikiran atau berdamai dengan diri sendiri. Pikiran-pikiran yang panik atau takut dengan situasi seperti itu dan apa sih berusaha untuk selalu tenang menghadapi kondisi pandemi. Mungkin untuk sekarang ini kita tidak lagi atau tidak lagi mendapat atmosfer seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini pengalaman saya bagaimana ketakutan, gelisah saat menghadapi pandemi. Itu sih sebenarnya. Jadi simbol sapu lidi itu justru dimaknai pembersihan ya Kak, bersihan pikiran-pikiran kita. Sedangkan kalau saya sendiri itu juga bisa menjadi ruang baru dalam tarian Kak Ira karena seperti terkurung ya Kak. Kak Ira menunjukkannya meletakkan sapu lidi itu di kepala. Nah, itu sangat menarik sekali sih Kak. Iya, iya. Oke, jadi kemarin itu juga ada beberapa pendapat ya dari teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya bagaimana koreografer itu mampu menyajikan sebuah tari yang dapat dilihat oleh orang lain dan tujuannya kan orang-orang kan yang melihat karya kita tentunya akan memiliki apa sih namanya interpretasi yang berbeda-beda. Seperti kemarin juga ada saya disampaikan sama teman bahwa tarian Kak Ira ini seperti yang tadi dia sampaikan itu seperti kurungan, seperti terkurung atau terpenjara di dalamnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hubungannya ada juga yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan apa sih namanya dengan pakaian Islami, bahwa itu memakai hijab seperti itu, menutup kepala seperti itu. Ada yang mengatakan juga seperti itu. Juga membatasi teman-teman untuk memberikan pandangan terhadap tarian saya. Mudah-mudahan masih banyak interpretasi yang berbeda dari teman-teman setelah melihat karya Lineng ini. Jadi memang sebenarnya saya juga menampilkan itu ini kan dari pendapat saya ataupun karya saya sebenarnya seperti apa, maunya kemana, dan saya sudah ungkapkan bahwa seperti ini dan itu apa sih namanya karya-karya seperti itu memang memberikan orang untuk memiliki interpretasi yang berbeda-beda seperti apa dan itu apa sih namanya itu sangat menarik untuk saya. Itu sangat menarik kalau ketika orang melihat sesuatu melihat karya saya dengan kondisi atau pandangan yang berbeda kayak gitu. Iya, ini teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Dan misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Kak Ira terkait karya Lineng ini, bisa ketik di kolom komentar. Nah, Kak Ira, saya mau melangkah ke musiknya nih. Bagaimana Kak Ira melibatkan mengapa iringan tarinya sendiri itu apakah ada keterlibatan Kak Ira sendiri misalnya ingin nuansanya seperti apa, jadi apakah musiknya sendiri ditawarkan langsung oleh komposernya atau Kak Ira melibatkan diri untuk memberi masukan juga ke komposer musiknya sendiri. Oke, untuk musiknya sendiri, untuk musik Lineng sendiri itu ide dari saya. Saya hanya mengarahkan
pemusiknya untuk menyesuaikan dengan apa yang saya inginkan, terutama di bagian awal. Di bagian awal itu ada nyanyian senandung seperti itu, senandung yang kayak gitu, yang tanpa lirik, tanpa lirik ya. Jadi itu senandungnya itu saya nyanyikan sendiri, saya rekam sendiri, suara saya rekam, dan ya, dan saya menghadirkan musik tradisi. Ya memang saya tidak pernah lepas dari tradisi musik tradisi dari Sulawesi Selatan, Pakanjara, ya, dan itu yang sangat kuat ya. Dan kemarin sih saya sangat suka dengan musik-musik ini. Sebenarnya selera saya sebagai koreografer, bagaimana hanya menginginkan di dalam itu hanya menginginkan bunyi-bunyi ritmis dari alat musik yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya gendang, putuyan, nabacing, dan suara, tanpa harus melibatkan alat musik melodi, suling dan lain-lain itu, tanpa harus melibatkan itu. Jadi saya hanya melibatkan alat musik ritmisnya saja, karena alat-alat musik itu menghadirkan suara-suara yang tenang. Menurut saya ya, menghadirkan suara-suara yang tenang, yang damai, bagaimana musiknya tetap menggebu-gebu, bertalu-talu, dan di apa sih namanya, dan penarinya tetap menari dengan pelan. Seperti itu filosofi. Saya kan mengambil tari ini, saya kan mengambil spirit dari tari Pakarena sendiri ya. Tari Pakarena yang tidak pernah lepas dari tari Pakarena, yang gerakannya mengalun, pelan, walaupun diiringi dengan musik yang bertalu-talu, kayak gitu. Jadi di sini ada simbol. Sebenarnya setiap gerakan yang saya hadirkan itu merupakan simbol-simbol dari kehidupan, dari simbol kehidupan manusia. Yang mana kan ada tuh gerakannya yang memperlihatkan tari naik turun, itu kan merupakan siklus pergambaran kehidupan manusia. Jadi itu roda kehidupan manusia yang tidak selalu berada di atas atau di bawah, tidak selalu statis, tapi bagaimana selalu akan berputar, kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dan banyak sih yang saya ambil dari apa sih namanya, siklus kehidupan manusia itu, baik dari roda kehidupan maupun dari apa sih namanya, dari kegiatannya, pikirannya, dari saya pribadi sebagai penari, terus bagaimana saya berdamai dengan pikiran, seperti itu semua saya hadirkan di dalam tarian itu. Dan ini kenapa saya memilih musik itu, karena saya pikir musik-musik yang ritmis akan menghadirkan bunyi-bunyian yang tenang untuk saya pribadi, bunyi-bunyian tenang, bunyi-bunyian yang damai, yang memang benar-benar saya pikir cocok untuk di dalam tarian, yang tidak keluar dari tradisi. Jadi Kak Ira, ya. Jadi Kak Ira menghadirkan Sukma Pakarena ke dalam karya Kak Ira. Iya. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak Ira dari Rene Hazim. Apa rencana Ira selanjutnya dalam praktek kerja kreatif di tari atau koreografi kontemporer? Oke. Sebelumnya, halo Mbak Rene. Ini Mbak Rene, saya berteman kayaknya sama Mbak Rene di sosial media, belum pernah ketemu. Pernah sempat sekali menyapa. Jadi untuk selanjutnya mungkin ya,
sebenarnya saya mau menjelaskan dulu kontemporer. Kalau ada banyak yang mengatakan bahwa karya Ira ini adalah kontemporer. Banyak pula yang mengatakan bahwa karya Ira ini tradisi ya. Kalau saya sendiri sih mengatakan bahwa saya sih sebenarnya juga bingung karena menurut saya kalau hanya dalam menciptakan tari itu saya tidak mengkotak-kotakan antara tradisi, kreasi, dan kontemporer. Yang penting bagaimana saya menyajikan tari yang kreatif, yang pesannya yang akan mudah disampaikan ke penonton. Terus kalau orang-orang di teman-teman Ira kemarin banyak mengatakan bahwa tari Ira ini yang tradisi banget, yang kental banget dengan tradisinya. Dan saya juga bingung pada saat itu, apakah ini karya saya ini kontemporer atau tradisi. Nah, sementara kalau teman-teman Ira yang berada di daerah setempat mengatakan bahwa tari ini Ira ini merupakan kontemporer karena kalau tradisi kita tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang memiliki apa sih? Tidak ada yang belum ada yang memiliki materi yang seperti itu yang disajikan dalam tari. Sapu lidi bisa ditempatkan ke misalnya kepala dan lain-lain. Itu menurut mereka kontemporer sekali. Dan kalau saya itu masih bingung menempatkan tari ini di mana, karena saya tidak memiliki, belum mengkotak-kotakan antara bukan belum ya, tidak mengkotak-kotakan antara tari tradisi, kreasi, dan kontemporer. Saya hanya menggarap tari untuk diri sendiri dan untuk orang banyak, tentunya mendapatkan apresiasi dari orang banyak. Dan hal yang perlu saya lakukan untuk tari kontemporer ke depannya bagaimana tetap belajar, karena saya juga bukan kalau dari pendidikan saya sendiri, saya bukan koreografer yang sudah handal di bidangnya ataupun saya lahir dari penciptaan tari ya. Bahwa saya ini juga belajar, sebenarnya saya juga belajar dari media baik itu melalui Instagram maupun dari YouTube, melihat aktivitas teman memang penari. Kalau saya mengatakan bahwa saya ini masih belajar nari karena untuk pendidikan saya kembali ke pendidikan saya ya. Saya pendidikan seni, drama, tari, dan musik yang memang hanya menciptakan, membuat tari, misalnya tari anak-anak seperti itu, yang memang tidak jauh beda dengan aktivitas dari koreografer. Dan satu capaian yang saya pikir ini merupakan suatu capaian yang luar biasa untuk saya, karena saya bukan dari penciptaan tari. Saya hanya melihat bagaimana teman-teman di Indonesia, baik itu dari Yogyakarta, dari Jakarta, mereka berproses menciptakan tari itu seperti apa. Nah, saya belajar dari mereka. Karena yang kemarin yang saya dapatkan dari pendidikan melalui akademik itu menciptakan tari yang menurut saya yang saya katakan itu sebagai tari konvensional, bagaimana eksplorasi, bagaimana ada komposisi yang menciptakan tari secara umum seperti itu. Jadi saya sebenarnya juga masih belajar, Mbak Rene, masih belajar banyak sama teman-teman di Jogja seperti Cak Ayu, seperti Febri, gitu, seperti Mbak Lisa dan lain-lain. Dan ketika ditanya apa yang akan Ira lakukan untuk apa sih tadi pengembangan tari kontemporer ke depannya, nah, kalau saya lakukan itu, yang pertama itu belajar, yang kedua bagaimana inilah yang membedakan antara seniman tari. Saya sebenarnya tidak bisa ini ya, saya sebenarnya
tidak hanya menyampaikan yang saya tahu. Yang terpenting dari seniman tari itu bagaimana menyajikan, tidak hanya menyajikan konsep yang berbeda, tapi bagaimana memperkenalkan atau menyajikan material yang berbeda, material yang baru. Jadi tidak hanya menyajikan konsep, tapi bagaimana menyajikan material yang baru untuk digunakan di dalam tari ciptaannya, seperti itu. Jadi ada juga penari sebenarnya yang mengutamakan teknik atau bentuk teknis di dalam tari seperti apa, gerak dan lain-lain. Ada juga penari yang memperkenalkan kalau biasanya ada juga penari yang memperkenalkan memperlihatkan ide-ide atau ide gagasan di dalam karyanya. Nah, kalau saya itu selain memperkenalkan ide dan gagasannya, bagaimana menyajikan material yang baru di dalam sebuah ciptaan, seperti itu. Iya, Kak Ira, saya mau ingatkan dulu karena waktu kita sedikit lagi akan berakhir, sisa 3 menit lagi, Kak Ira. Nah, ini masih banyak teman-teman yang penasaran dan masih banyak yang ingin bertanya, ya mungkin tidak semuanya bisa dijawab satu-satu. Sebelumnya mungkin kita bacakan dulu pertanyaan dari ini. Dari Aisyah. Ini Aisyah dari Sopeng. Kak Ira, kalau boleh tahu setiap penggarapan tari prosesnya biasanya berapa lama? Terus adakah kondisi atau harus ada keresahan terhadap sesuatu dulu untuk menciptakan sebuah karya? Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya. Karena kita terbatas oleh waktu. Oke. Sebenarnya aku masih mau. Iya. Karena waktu kita hanya sejam, Kak. Iya. Ini sebenarnya tadi saya kan baru bangun tidur dan masih sakit kepala ini ya. Mendadak sakit kepala, oleng, bingung juga mau sampaikan apa. Oke, Aisyah. Jadi untuk proses garapan tari, saya kan sudah garap beberapa tari dalam 1 tahun ini. Ada tari karya limen, ada tari bempa, ada tari sa, ada tari apa lagi yang kemarin ya? Yang paling saya ingat ya, itu dulu yang saya bahas ya. Jadi ada waktunya itu bermacam-macam, berbeda, setiap karya itu berbeda. Jadi kalau karya limen ini karena kemarin memang dituntut, kayaknya saya dikasih waktu itu, saya lulus di Stempered, ya, dan disediakan oleh Kemenparekraf 2 minggu kalau tidak salah. Dalam 2 minggu itu sebagaimana saya menciptakan tari. Dan saat itu memang saya benar-benar gelisah dengan adanya pandemi ini. Dan itu kalau saya ya, pengalaman pribadi, kalau saya itu akan sangat mudah menciptakan sebuah tari ketika saya mengalami kegelisahan dulu, gitu. Jadi ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika ada kesenjangan itu menjadi sebuah masalah yang memudahkan saya untuk menciptakan tari. Kalau menurut saya pribadi ya, selalu ada kegelisahan sebelum saya menciptakan tari. Jadi berbeda dengan karya saya yang saya ciptakan ini, yang terakhir ini, sebenarnya saya lebih ini ya, dengan karya saya yang saya ciptakan ini untuk kebutuhan Halatari yang diadakan oleh Halatari, tapi saya belum tahu apakah lulus atau tidak. Jadi saya hanya membuat, sebenarnya karya ini saya sudah buat proposalnya, atau sudah ada ide dan gagasannya sejak 1 tahun yang lalu, tapi belum saya sajikan dalam bentuk visual. Baru kemarin saya berani, karena kebetulan ada program di Halatari, jadi saya berani untuk membuat visual karya sah. Dan itu masih work in progress, masih bisa dikembangkan. Untuk karya kemarin sah itu
karena saya berjalan mulai dari awal hampir 2 tahun kayaknya kalau karya saya ini, karena akhir dari 2019 saya sudah apa sih namanya berancang untuk karya ini, masih memikirkan konsep-konsepnya dari akhir 2019, baru sempat memvisualisasikan di akhir tahun 2020 kayak gitu. Ya. Kak Ira, maaf saya potong sedikit. Ini saya takutnya langsung mati tiba-tiba dan Kak Ira masih ingin lanjutkan. Nah, teman-teman kalau misalkan live ini mati, kita bisa gabung kembali dulu biar Kak Ira bisa jelaskan Iya. dengan baik. Uh, Jadi nanti kalau live-nya mati bisa teman-teman bisa gabung kembali, Kak Ira juga bisa gabung kembali. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Kak Ira. iya, iya. Oke. Ya, itu tadi. Nah, ini ada dari Mbak Reni Hadir menawarkan konsep dan material hasil olah kreatif. Menarik, lanjut. Ya, ini ada juga yang ingin saya tanyakan Kak Ira. Nah, kalau dari segi make up dan kostum nih Kak Ira, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak seperti apa? Apakah ada makna dari pemilihan warna kostum yang Kak Ira hadirkan pada karya Limen ini? Iya, untuk pemilihan warna sendiri, saya memilih warna yang putih atau warna yang bersih, yang selalu saya kaitkan dengan bagaimana kita menerapkan konsep kebersihan dalam menghadapi pandemi ini, kayak gitu. Itu sih pemilihan warna yang saya gunakan uh, di dalam karya Limen ini. Jadi dan bentuk baju yang saya gunakan itu tidak lepas dari tradisi. Itu kan bentuknya masih tradisi sekali. Kenapa saya menggunakan sarung kotak-kotak? Karena itu merupakan saya ingin memperkenalkan. Karena nantinya saya juga akan tahu. Saya tahu bahwa tarian ini tidak hanya untuk saya konsumsi secara pribadi, tapi bagaimana bisa dikonsumsi secara publik melalui sarung yang saya gunakan. Orang-orang akan mengenal daerah saya yang penghasil sutra, gitu ya, sutra, dan itu merupakan sarung tradisi, ya, merupakan sarung khas di daerah Sulawesi Selatan. Dan untuk bajunya sendiri, model dari bajunya itu hanya modelnya selendang yang kemudian diikatkan. Saya terinspirasi dari baju yang sering saya gunakan pada saat tari tradisi yang ada di Kabupaten Bone, tari Pajoge. Seperti itu. Oh. Iya, jadi itu bagaimana, dan itu apa ya, kalau filosofi untuk bajunya sendiri itu sama dengan tari Pajoge, itu bagaimana melindungi perempuan. Jadi saya itu terapkan di dalam karya tari. Baju yang melindungi, benar-benar melindungi, entah itu melindungi secara fisik maupun melindungi kehormatan, harga diri, harkat dan martabat seorang perempuan, seperti itu. Dan untuk tari riasnya, saya kemarin memilih tata rias yang sangat natural, ya. Bisa dilihat ya dari bentuknya sangat natural, dan itu saya tidak menggunakan sebelumnya, mungkin kalau sebelumnya itu saya menggunakan seringnya saya menggunakan makeup panggung yang dimana-mana itu selalu menonjol untuk secara korektif ya, untuk wajah, bagaimana biar kelihatan cantik atau kelihatan tegas di atas panggung seperti apa. Tapi untuk kali ini saya memilih tata rias yang sangat sederhana. Jadi tata rias yang keseharian gitu, keseharian di rumah seperti apa, seperti itu, karena saya ingin memperlihatkan bahwa kondisi saya di rumah ini seperti ini. Ya, kalau untuk tatanan rambutnya sendiri bagaimana, ketika saya menari tidak terganggu dengan rambut gitu. Ketika menari tidak terganggu dengan rambut, jadi ya seadanya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tata rias dan kostumnya. Ya, tadi kan Kak Ira sempat bahas bahwa di karya Limen ini mengandung spirit
Kak Ira menghadirkan spirit Pakarena itu sendiri. Nah, kan banyak orang di luar sana yang penasaran dan melakukan penelitian tentang Pakarena. Nah, kalau Kak Ira sendiri uh, belajar Pakarena dari mana atau punya punya penelitian atau observasi tersendiri terkait Pakarena itu sendiri, Kak? Iya, oke. Untuk tari Pakarena, saya mengenal tari Pakarena itu 2009, yang saya pernah dapatkan dari kampus, dan saya sebenarnya belajar dari kampus untuk tari Pakarena. Kali pertama, ini kan sangat berbeda ya. Saya awalnya belajar di Sanggar, bagaimana menarik kipas di Sanggar atau tradisi Bugis Bone. Saya kan tinggal di Bone dan saya belajar tari tradisinya itu merupakan tari Pajoge, menawarkan tari Pajoge. Dan itu sangat berbeda dengan tari Pakarena. Kalau tari Pajoge ini gerakannya sangat dinamis, kalau tari Pakarena ini gerakannya sangat tenang, sangat pelan, dan ini merupakan pelajaran yang baru untuk saya. Baru yang tadinya mungkin saya bergerak secara dinamis, tapi kemudian saya beralih ke Pakarena. Bagaimana sebenarnya tari Pakarena ini bagaimana tidak hanya mengajarkan secara gerak, bagaimana tidak hanya persoalan teknis, tapi bagaimana itu menuangkan rasa di dalamnya, menuangkan bagaimana kita merasakan tari itu menggerakkan kan ini propertinya kipas, menggerakkan kipas, kita merasakan aliran-aliran yang ada atau energi yang ada di kipas atau di tangan kita sampai ke tangan, kepala, sampai kaki itu yang membumi ya, saya katakan membumi, itu kita rasakan energinya. Jadi tidak hanya memperlihatkan atau memperkenalkan persoalan gerakan atau teknik bergerak, tapi bagaimana kita memahami, kita merasakan energi-energi di dalam tarian itu. Karena sebelumnya saya menari itu bukan persoalan bagaimana saya mendalami rasa dari tarian itu, tapi bagaimana saya terlihat bagus atau terlihat indah saat menari. Nah, berbeda ketika waktu saya pertama kali belajar tentang Pakarena. Ini diajarkan sama dosen, dan ini gerakannya sangat, saya pikir kalau untuk persoalan teknis ini merupakan gerakan yang gampang atau mudah dipelajari. Tapi setelah saya mendalami, ini tarian yang cukup sulit untuk saya ternyata. Cukup sulit. Gimana ya, saya menjelaskannya sulit juga untuk menjelaskannya, karena saya hanya bisa merasakan energi-energi yang dihadirkan dalam tari Pakarena ini ketika Anda bergerak yang pelan, yang sangat pelan, yang penuh dengan energi, yang menghadirkan spirit seorang perempuan yang anggun, yang berani, seperti itu, yang dengan musiknya bertalu-talu, dan itu kan sangat kontras. Ini sangat kontras. Biasanya kalau sebelumnya saya menari itu selalu disesuaikan dengan musik. Misalnya musiknya seperti ini, tariannya seperti ini, gerakannya seperti ini. Tapi ini bagaimana keduanya ini saling kontras. Musiknya bertalu-talu, menggebu-gebu, saya tetap tenang dalam menari, tetap tenang dalam memainkan kipas seperti itu. Dan ini bukan hanya persoalan memainkan kipas dan lain-lain, tapi benar-benar ini sangat susah ya saya jelaskan ya. Ini saya bisa rasakan bagaimana ketika saya menari Pakarena, dan itu benar-benar ada energi yang dilahirkan dari tarian itu. Dan untuk penelitiannya sendiri, karena saya sering baca buku Pakarena, melalui buku-bukunya Pak Halilintar, dosen saya. Di situ saya juga menemukan ternyata ada banyak macam Pakarena, tidak hanya Mapikiri Kasih, Pakarena dan Rampulo, Pakarena Siru, Pakarena Jangan Lea-Lea, Pakarena Samborita, Pakarena masih banyak macam-macam yang lain, Pakarena Sanrobeja.
Tergantung dari ini kan dari Pak Karena kan dari berbagai macam daerah. Ada dari Selayar, ada dari Goa, dari Makassar, dan ini juga bermacam-macam. Yang tadinya saya pikir takarannya itu hanya satu jenis, ternyata ada banyak. Tergantung dari di mana tarian itu dilahirkan. Nah, Iya. seperti itu sih sebenarnya, Mbak. Sebenarnya seperti itu sih pengalaman saya menarik. Kadang saya susah jelasin gimana ya rasanya, gimana ya. Karena Iya. ada satu hal yang saya kadang ya, saya nari itu, saya katakan kalau nari itu sebenarnya tidak berada di, saya mengalami trans. Tidak sepenuhnya, walaupun ini gerakannya mungkin mungkin orang melihatnya ini sederhana banget, kayak gini-gini. Tapi itu terus terang kalau saya nari itu selalu berada di dalam kondisi trans yang mana setengah sadar dan nggak sadar gitu, sadar nggak sadar kayak gitu, jadi setengah gitu ya. Saya melakukan, kadang saya melakukan itu, pernah juga saya nari itu tari Parakarena yang benar-benar saya tidak merasakan bahwa saya melakukan gerak ini, saya melakukan bentuk ini dan ini. Dan itu merupakan kondisi di mana mungkin saya berada di keadaan trans kayak gitu. Ada spirit yang dihadirkan sangat kuat, spirit Pakarena yang dihadirkan sangat kuat. Jadi untuk teman-teman yang melihat beberapa karya saya itu selalu hadir spirit Pakarena di dalamnya. Entah itu mungkin sudah melekat atau mendarah daging. Yang sebenarnya saya tidak tumbuh bersama tari Pakarena, tapi itu beberapa kali saya pelajari dan beberapa kali saya dalami, dan itu tidak bisa lepas dari tarian saya. Hampir setiap tarian saya itu selalu ada spirit Pakarenanya. Sampai karya terakhir saya itu karya Sa juga ada spirit Pakarenanya. Nah, terkait karya terakhir Kak Ira yang barusan disebutkan Sa itu, nah ini ada yang bertanya dari Yaya Tampan. Apakah ada karya baru Kak dalam dekat ini? Ya, kalau karya Sa yang kemarin saya buat di akhir tahun, tepatnya tanggal 29 Desember kayaknya ya. Itu karya Sa yang saya ambil dari kegelisahan juga. Itu kegelisahan juga ya. Di daerah saya itu ada seorang yang dikenal dengan bisu. Bisu ini laki-laki yang menyerupai perempuan, baik gerak-geriknya maupun tingkah lakunya, begitu. Dan bisu ini bertugas sebagai pemimpin ritual keagamaan. Dan waktu itu ya, waktu di istana, dan bisu ini bagaimana menjaga benda-benda pusaka, bagaimana merawat anak-anak raja, permaisuri. Nah, tugasnya itu seperti itu di kerajaan. Dan sampai sekarang pun bisu ini masih ada. Nah, ini kalau dilihat, kenapa saya mengangkat karya Sa ini, karena terinspirasi dari bisu. Di sini bagaimana sebenarnya melibatkan antara kekuatan kontrol, kekuatan dan keseimbangan antara feminin dan maskulin yang ada di dalam diri bisu. Itu sebenarnya saya angkat, yang ada di dalam diri bisu. Dan untuk karya ini, karena deskripsi saya dan tesis saya selalu berhubungan dengan bisu, skripsi saya itu tari alusu dan tari Marelo Palmase Dewata. Itu juga yang saya angkat ke dalam tesis. Semuanya selalu nyambung. Dan saya tertarik di sini tari alusu. Tari alusu ini merupakan potongan tari yang ada di dalam sere bisu atau tarian yang dilakukan oleh bisu. Tari alusu ini, kenapa dikatakan tari alusu? Nah, di sini seandainya bisa saya tampilkan ya. Ada sih properti, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah paham atau sudah pernah melihat properti yang digunakan oleh bisu, namanya alusu. Itu merupakan penggambaran burung aloh atau ayam yang ada seperti ayam, bentuknya seperti ayam yang ada di dunia
kayangan atau ada di boting langit. Karena Bugis itu mengenal ada tiga dunia, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Jadi uh, untuk itu properti alusu ini dikenal sebagai hewan ayam yang berada di dunia atas atau boting langit, seperti itu ya. Nah, kalau secara sifat sendiri, alusu itu berarti halus, lembut. Nah, merupakan sifat-sifat dari simbol, ini merupakan simbol feminin, sifat-sifat feminin ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dilihat dari bentuknya, penampakan dari properti ini, ayam jantan, seperti itu ya, ayam jantan merupakan simbol kegagahan, keberanian, ya merupakan sifat dari maskulin. Nah, sebenarnya saya angkat dari situ, feminin dan maskulin. Nah, bagaimana keseimbangan antara feminin dan maskulin ini yang hadir di tubuh bisu. Seperti itu sebenarnya kenapa sampai ada karyasa ini. Nah, bagaimana keseimbangan, kontrol, dan kekuatan antara feminin dan maskulin di dalam tubuh bisu, maka lahirlah karyasa ini. Untuk femininnya saya simbolkan sebagai perempuan, yang kemarin karya saya bisa dilihat di Instagram, sebagai saya, perempuannya sebagai saya, dan untuk maskulinnya saya simbolkan sebagai laki-laki. Seperti itu. Dan saya menawarkan material yang menurut saya baru untuk di karya saya itu, menawarkan kain sebagai penghubung antara feminin dan maskulin, kayak gitu, feminin dan maskulin. Saya lihat teasernya Kak. Iya, jadi penasaran iya, penasaran kapan nih bisa ditonton. Ini ada yang bertanya lagi hal yang sama dari Karini Pati, Karini. Apa ada proses latihan yang sekarang lagi berjalan ya? Nah, itu tadi sedang work in progress ya Kak, karya saya ini. Nah, ya, bocorannya karya saya ini bisa dinonton di mana nanti? Kita bisa tonton di mana? Ya, kemarin kan lihat teasernya kan sudah di Instagram, dan untuk tari fullnya sendiri memang sudah ada sebagai dokumentasi saya pribadi, sudah saya buat, tapi belum saya bisa keluarkan. Nanti kan ini masih work in progress, saya akan menyajikan bentuk material yang baru lagi. Tidak kemarin saya bisa bocorkan kalau saya ini kan di dalam bahasa Bugis, di dalam lontara hurufnya seperti ini, belah ketupat ya. Mungkin orang tahu ya. Yeah. Ya dalam iya. Yang kayak gini ya. Ini kan yang kayak gitu. Jadi simbolnya kayak gitu. Itu saya ngambil dari sah, ini bentuknya sah sebagai penjaga, sebagai kontrol, keseimbangan, kekuatan. Jadi ini selalu seimbang antara sisi atas, sisi bawah itu selalu seimbang. Nah, seperti itu. Ya, dan simbol ini merupakan juga filosofi untuk kehidupan manusia, yang mana seimbang antara atas, bawah, tengah, itu ya, antara kepala, kaki, tangan, semuanya juga saya simbol hadir dalam saya ini. Jadi merupakan filosofi dari manusia itu sendiri. Dan untuk nanti, karena masih ini work in progress, jadi bisa jadi untuk selanjutnya saya akan menampilkan panggung yang berbentuk sah. Yang berbentuk sah, panggung yang berbentuk sah, iya itu ya. Panggung yang berbentuk sah, dan itu saya masih melibatkan para penari laki-laki dan perempuan, bagaimana mereka bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain dengan meniti di atas panggung bentuk sah ini. Dengan meniti bagaimana menjaga kontrol, bagaimana mengontrol keseimbangan mereka antara laki-laki dan perempuan sebagai simbol feminin dan maskulin tadi, bagaimana mengontrol kekuatan dan keseimbangan mereka di atas panggung. Nah, seperti itu sih sebenarnya, karena ini juga ya, dan tentunya saya menyajikan bentuk-bentuk material yang baru, bukan
bukan lagi menggunakan kain. Kalau kemarin kan Ira baru kali ini menggunakan kain. Bentar ya. Ada iklan ya. Untuk selanjutnya, mungkin saya tidak akan menyajikan kain lagi, tapi material yang baru lagi seperti itu Mbak Rene. Jadi ada perubahan dari yang karya yang tadi yang saya buat, yang ada di teaser itu, dan karya selanjutnya. Iya, bocorannya cukup menarik ya Kak, apalagi tadi temuan-temuan dari karya-karya Kaira itu luar biasa ya. Nah, ini ada Arul Virgo nih. Ini kayaknya videografernya Kaira ya. Tahu banget ya. Oh, saya penggemarnya Kaira. Jangan salah Kaira. Nah, ini ada lagi yang bertanya Kaira, Nijugo-chan. Bisa ditonton di mana Limen dan karya yang akan hadir nanti? Untuk Limen mungkin bisa ditonton di mana Kak? Kalau Limen sih ada yang yang saya upload kan ada di Instagram ya. Kalau Limen, ya ada di YouTube juga sih. Ada Limen. Dan kalau karya karena baru bentuk teaser, jadi masih di Instagram. Jadi untuk karya Limen juga sebenarnya karya Limen, Bempa dan lain-lain itu merupakan karya yang masih work in progress. Semuanya masih semuanya masih progress ya, masih progress. Dan kalau kemarin saya sajikan secara virtual, untuk nanti ke depannya saya akan sajikan kalau misalnya kita sudah bisa berkegiatan di panggung kayak gitu, saya akan sudah sajikan di panggung dan kalau kemarin saya menari sendiri, mungkin saya tidak lagi menari, tapi melibatkan orang lain di dalam karya saya. Halo. Ya, jadi mungkin ada. Iya. Iya, tadi sempat terputus Kak Ira. Oh, sorry. Sampai mana tadi yang karya saya ya? Jadi kalau kemarin karya saya sajikan secara virtual. Untuk kedepannya nanti karya ini saya akan sajikan melalui panggung. Kalau kita sudah bisa berkegiatan di luar atau di panggung nanti. Nah itu nanti di panggung di Bone atau di Makassar Kak? Nah itulah yang pertanyaan. Soalnya saya juga jadi nonton langsung. Jadi gini ya, kalau misalnya saya dapat undangan untuk pentas di Makassar, saya akan datang di Makassar kayak gitu kan. Jadi ini tergantung dari kegiatannya sebenarnya. Sebenarnya dari kemarin sih memang saya sudah rencanakan untuk tari-tarian saya semuanya yang saya perkenalkan melalui virtual, nantinya akan saya pertunjukkan secara langsung. Kalau kita sudah bisa berkegiatan secara langsung. Jadi memang benar-benar saya akan menghadirkan membuat pertunjukan saya sendiri, mempertunjukkan karya saya mulai dari kalau bisa sih mulai dari tahun yang lalu secara virtual itu semua saya tampilkan kalau bisa di panggung ya. Kalau sudah Iya Kak Ira, berbicara soal Kak Ira tadi ingin menampilkan karya-karya yang di virtual ke panggung kembali kalau nanti situasinya sudah kembali normal. Ini saya mau tanya nih Kak Ira, sekarang kan pada masa pandemi itu Kak Ira mulai menciptakan karya itu dengan solo. Iya. Ya Kak. Nah, Kak Ira sendiri lebih menyukai menari solo atau melibatkan penari-penari lain dalam menciptakan koreo, Kak? Kalau pribadi, kalau pertunjukan langsung, saya lebih suka sih melibatkan banyak penari. Saya lebih suka melibatkan banyak penari karena kalau melibatkan banyak penari itu saya berdiskusi tidak hanya berdiskusi dengan diri saya sendiri, tapi saya mengajak penari-penari atau penari-penari yang akan saya ajak atau yang saya pakai di dalam karya saya itu saya
berdiskusi tentang ide-ide dalam karya tari. Jadi saya tidak hanya berdiskusi dengan saya sendiri, tapi bagaimana mereka juga ikut gitu ya, menuangkan ide di dalam karya-karya tari saya. Walaupun karena kan walaupun ini adalah karya tari yang sudah saya karya-karya tari yang sudah saya ciptakan sebelumnya, saya lebih suka ketika berdiskusi dan melibatkan banyak penari kalau untuk karya langsung. Tapi kalau misalnya virtual, saya sih sebenarnya lebih suka solo. Ya, lebih gampang lebih untuk lebih mudah ya kalau untuk solo sendiri. Karena gini, saya itu lebih suka berkolaborasi dengan videografer. Apa yang saya inginkan dari videografer tersebut saya sampaikan. Saya inginnya seperti ini, videonya seperti ini, saya ingin menonjolkan kakinya, ingin menonjolkan tangannya dan lain-lain. Jadi mudah untuk melakukan kolaborasi dengan videografer, dan videografer sendiri juga menuangkan ide di dalamnya. Bagaimana kalau seperti ini, Ira? Sepertinya kalau ini pengambilan gambarnya dari sini kurang menarik kayak gitu ya. Bagaimana kalau seperti ini nih? Nah, itu ada diskusi dengan videografer. Jadi saya tidak melibatkan penari lagi, tapi ada videografer yang membantu kayak gitu. Jadi kalau untuk virtual saya lebih suka solo, dan kalau untuk aktual atau pertunjukan langsung itu saya suka melibatkan orang banyak. Karena saya juga suka dengan bentuk-bentuk penari yang berbeda. Bentuk-bentuk penari kan setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi saya koreografer ini bukan hanya mengajar, tapi saya juga belajar dari dari mereka, dari tubuh mereka kayak gitu. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari saya, Kak. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Kak Ira sebagai seniman perempuan yang ada di Sulawesi Selatan dalam mengekspresikan karya-karya Kak Ira? Apa yang menjadi tantangan sebagai seniman perempuan? Sebagai seniman perempuan, banyak sih yang menjadi tantangannya. Untuk faktor internal, ini kan tantangan sebagai seorang penari. Untuk faktor internalnya sendiri, terkadang itu karena mungkin kurangnya, seperti tadi saya sampaikan, kurangnya teman diskusi. Terkadang saya menyampaikan banyak ide yang menumpuk, tapi saya kurang diskusi. Saya kurang mendapat masukan dari teman-teman, ataupun saya kurang bertanya, saya sendiri yang kurang bertanya, ataupun faktor malas. Itu merupakan tantangan yang berat untuk saya. Faktor malas, karena terkadang banyak ide. Saya kan kalau misalnya nggak ngapa-ngapain itu, saya mikir, saya mau membuat apa? Tapi itu hanya sebatas ide, sebatas gagasan yang yang saya tampung. Dan itu faktor malas saya. Faktor ini sebenarnya dari diri sendiri. Ini faktor malas. Kadang hanya sampai di ide saja, tidak divisualkan. Seperti itu. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri, saya sebagai seniman tari, saya membutuhkan dukungan. Ini dukungan ya, saya membutuhkan dukungan, yang tentunya saya membutuhkan dukungan entah itu dari keluarga. Kalau keluarga sih untuk saat ini sangat mendukung karya saya, dengan masyarakat di sekitar tempat saya, karena terus terang kalau saya nari untuk di daerah saya eksplor aja itu merupakan sesuatu yang aneh. Itu merupakan itu belum diterima. Hal itu belum diterima di lingkungan saya seperti itu. Jadi untuk mengeksplor, terkadang saya harus harus bodoh amat gitu, harus tidak peduli, harus pura-pura tidak tahu gitu. Ketika ada yang melihat proses saya seperti apa, itu kan aneh ya. Terkadang saya menari bisa dilihat di Instagram saya, terkadang saya menari dan apalagi ya, saya kan ngajar dan yang ketakutan terbesar saya ketika
saya apa sih namanya? Tidak diterima di lingkungan saya sebagai pengajar karena banyak faktor sih sebenarnya saya banyak faktor yang uh, yang membuatnya seperti itu. Bisa jadi karena ini adalah hal yang baru yang banyak pikir adalah sebuah keanehan. Mungkin pikirnya orang mungkin di daerah saya itu orang berpikir bahwa menari itu tidak harus seperti itu. Menari itu harusnya seperti ini, yang tari-tari pada umumnya seperti apa gitu ya. Apalagi untuk saya pribadi, terus terang ya saya sampaikan, sebenarnya ini curhatan saya juga. Saya ya tantangan terbesar saya ketika saya kan kalau menari itu sesuai dengan konsep seperti apa yang saya sampaikan. Saya totalitas, saya nggak bahwa saya totalitas di bidang itu, di ranah itu. Dan di setiap karya saya kan ini menggunakan hijab, gitu ya. Saya menggunakan hijab. Dan ketika saya menari, saya tidak menggunakan hijab lagi. Tergantung dari konsep tari yang saya sampaikan. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk saya. Bisa dipahami ya? Jadi kayak gitu. Dan ini sering menjadi bahan pembicaraan. Dan saya sadari juga itu. Dan saya pikir semoga ini bukan menjadi, ini kan sebenarnya tantangan secara pribadi ya. Dan saya ingin sebenarnya didukung. Ya. Kalau apresiasi seperti itu. Jadi untuk saya juga bingung sih sebenarnya untuk menempatkan hijab ini. Nanti semoga saya menemukan diskusi ataupun ada ruang yang membicarakan tentang hijab untuk penari. Saya sebenarnya sangat butuh untuk itu. Dan karena saya sendiri tidak bisa menangani gitu kan, saya hanya profesional melakukan bahwa saya melakukan sesuai dengan konsep tarian saya. Ketika memang tidak membutuhkan hijab di dalamnya, saya tidak gunakan. Bagaimana saya bisa menyampaikan pesan tari, sebenarnya tidak hanya sebagai apa sih namanya, ini kan saya juga bingung sih sebenarnya kalau mau bisa takutnya salah gitu ya, sangat sensitif sekali kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Dewi menyajikan diskusi yang benar-benar ada hijab penari dan hijab bagaimana gitu, biar juga saya bisa belajar kayak gitu ya, karena terus terang ini selalu menjadi momok yang berat untuk saya. Nah, itu kan tadi problemnya Kak Ira sebagai koreografer dan penari yang kesehariannya mengenakan hijab, dan ketika berada di atas panggung atau dalam karya Kak Ira itu sendiri, Kak Ira menyesuaikan dengan konsep yang memang harusnya tidak mengenakan hijab. Nah, kalau Kak Ira sendiri kan sebagai koreografer tentu saja pernah menemukan penari-penari yang justru tidak ingin melepaskan hijab pada saat menari. Apakah itu pasti yakin Kak Ira pasti sudah temukan hal seperti itu dan bagaimana Kak Ira mengatasi hal itu? Iya, sebelum saya memilih penari sih terlebih dahulu saya sampaikan konsep. Saya memperkenalkan konsep dulu ke penari. Konsep saya seperti ini, dan seperti ini. Jadi dan saya tidak pernah memaksa. Untuk penari membuka jilbab ataupun mengenakan jilbab. Tapi tergantung dari konsepnya apa dulu. Jadi sebelum mereka terlibat langsung di dalam tarian saya itu tentunya mereka akan paham bahwa konsep yang saya akan bawakan seperti ini. Jadi saya terlebih dahulu sih sebenarnya bukan merekrut penari ataupun langsung hanya mencopot penari, tapi tidak, saya terlebih dahulu itu menyampaikan bahwa konsep saya seperti ini loh teman-teman, gini. Yang bersedia silahkan kayak gini. Kita akan melakukan proses seperti ini. Kayak gitu. Kita mengembalikan kepada mereka memilih untuk tetap lanjut bersama atau ya seperti itu ya. Nah, Kak Ira, tadi terkait pertanyaan saya tadi, Kak Ira kan menunjukkan kegelisahan, butuh dukungan dari luar, bahkan tetangga-tetangga. Saya
kiranya justru Kak Ira di sana di Bone kan saya sering lihat Kak Ira proses di teras rumah, di halaman rumah saya sering lihat. Nah, saya kiranya itu justru dapat dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, pertanyaan saya sekarang Kak, itu tadi pernyataan Kak Ira sebagai seniman tari. Nah, kalau kita selanjutnya ini kan Kak Ira akan menempuh hidup baru bersama keluarga yang baru. Nah, pasti ada beberapa teman yang pernah mengalami bahwa teman-teman Kak Ira sendiri, teman-teman tari koreografer atau segala macamnya itu setelah menikah mereka berhenti berkarya. Nah, ada tidak kegelisahan seperti itu dalam diri Kak Ira setelah menikah, apa saya masih bisa berkarya atau bagaimana? Ya, mungkin ini adalah masalah ya, satu masalah yang banyak dihadapi oleh orang-orang yang setelah menikah. Takut mereka akan gantung kipas, istilahnya gantung kipas ya, setelah nikah gitu ya. Kalau saya sebelum mengambil keputusan kemarin, memang saya sudah bicarakan sebelumnya bahwa saya adalah penari. Saya senang dengan menari. Pernikahan itu bukan siapa yang membatasi siapa, kayak gitu. Tapi pernikahan itu bagaimana hubungan kerjasama tercipta, gitu. Bagaimana saling mendukung, saling mensupport, kayak gitu. Jadi pernikahan itu bukan kita menjadi apa yang pasangan kita inginkan, tapi bagaimana mendukung kita, mendukung karya-karya kita, hobi kita, dan saling mendukung, seperti itu. Jadi tidak hanya saya mendukung, tapi bagaimana pasangan kita akan mendukung. Seperti itu sih, karena yang paling, ya, dan ini merupakan paling utama yang saya lihat sebelum memutuskan untuk menikah. Karena terus terang ya, sangat jarang untuk di lingkungan saya ataupun orang-orang yang saya kenali, sangat jarang ada yang mendukung. Ya saya sendiri sebagai penari yang memang menyukai hobi saya ataupun mendukung saya, dan saya melihat dari situ ternyata ada yang mendukung saya untuk tetap berkarya, ada yang mensupport saya, ada yang ingin melakukan yang tetap melakukan kerjasama, dan tanpa harus saya dituntut untuk menjadi apa yang dia inginkan, seperti itu. Semoga setelah pernikahan nanti, ya saya harap semoga setelah pernikahan nanti saya tetap masih bisa berkarya, masih seperti ini gitu ya, masih bisa menciptakan karya-karya yang baru tanpa harus saya berubah jadi apa ya? Ya kayak gitu ya, tanpa harus menjadi orang lain dan lain-lain kayak gitu. Iya, ya ini Kak Ira, waktu kita terbatas dan menarik sekali pembicaraan kita hari ini, dan masih banyak yang ingin saya sampaikan, yang kita bahas, tapi kita terbatas oleh waktu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, Kak Ira, apa ada yang ingin disampaikan, Kak? Ya, yang saya ingin sampaikan itu sebenarnya gimana ya? Ini sama-sama ya, karena takutnya saya menyampaikan sesuatu yang bersifatnya menggurui, tidak ya. Jadi kita sama-sama belajar, walaupun karena saya memang lahirnya di tari, jadi bagaimana kita saling mendukung antara seniman yang satu dengan seniman yang lain, saling mendukung gitu, dan saling sama-sama belajar, baik melalui pendidikan formal maupun informal maupun non formal, dan tetap saling saling mensupport, dan saya sih banyak belajar dari ini juga, dari teman-teman seniman. Saya banyak belajar dari karya-karya yang disajikan oleh teman-teman seniman, baik itu di media YouTube, Instagram, dan lain-lainnya.
Jadi jangan pernah berhenti untuk berproses, explore di sekitar kita, masih banyak yang butuh dieksplor, apalagi kita di daerah Sulawesi Selatan khususnya ya, masih banyak kebudayaan kita yang bisa dieksplor. Karena seperti dengan karya-karya saya sebelumnya itu saya hanya mengeksplor kulit-kulit luarnya saja. Ini belum masuk ke dalamnya, tapi masih di luar-luar, masih kulit dari uh, yang ada di budaya saya seperti itu. Jadi saya harap teman-teman peka dalam melihat perkembangan. Iya, menarik sekali ya Kak Ira. Semoga selanjutnya mungkin di lain kesempatan bisa mengobrol kembali. Oh Kak Ira terputus ya. Ya itu tadi teman-teman. Terima kasih Kak Ira sudah menyempatkan di tengah kesibukannya. Menarik sekali pembahasan kita hari ini dan semoga di lain kesempatan bisa lebih waktunya lebih banyak untuk bisa mengobrol. Nah, Kak Ira, teman-teman yang hadir juga terima kasih sudah hadir pada bicara karya adegan 3 ini. Nah, nantikan bicara karya pada adegan selanjutnya. Oh ya, Kak Ira terputus ya, suaranya nggak masuk. Iya, Kak Ira, dinantikan karya-karya selanjutnya Kak Ira. Semoga setelah ini menikah, punya anak, Kak Ira masih tetap berkarya, kita bisa masih tetap menyaksikan karya-karya Kak Ira yang luar biasa. Teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung pada adegan 3 bicara karya ini. Dan semoga kita tetap diberi kesehatan dan masih bisa bergabung pada bicara karya selanjutnya. Sehat terus Kak Ira. Terima kasih Dewi, terima kasih Terima Kak Tika. kasih. Maaf Ya, tadi terima jaringannya kasih. putus. Iya, iya Kak, sudah tersambung. Terima kasih ya Kak Ira, tetap berkarya. Semoga kita masih bisa melihat karya-karya Kak Ira selanjutnya. Dinantikan Kak Amin, Ira. amin. Ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya Kak. Terima kasih teman-teman. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.